Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas semangatnya teman-teman Astra, teman-teman. Profit. Profesional IT. Profesional Profesional IT. Oh iya. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Insya Allah nanti di akhir acara saya akan bagikan pengetahuan ke teman-teman Astra sekitar 503 buku. Nanti kalau teman-teman profesor yang di balik kopi sudah terkoordinasi sama Astra, ambil beli produknya ya. Parah. Sorry, ini kelihatan nggak layarnya belum-belum? Bentuknya gitu, bentar. Gua harus buat dulu ini. Oh, ini kenalin dulu. Ini anak saya. Oh, halo. Oke. Dua. Dipindahin lagi. Oh, ya udah. Yang ini silakan difoto dulu. Oke, silakan difoto dulu. Yang paling atas s.id/free OWP saya rekam dulu dong. Rekam di YouTube ya, saudara. Ya, ini kayak gitu. s.id/free OWP e-books. Itu isinya perpustakaan digital, buku. Seluruh ini nanti masuk ke Google Drive. Silakan di-download seluruh buku-bukunya. Oke. Ada berapa puluh buku di situ, bukunya banyak banget, kebanyakan AI sama cyber security. Jadi ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Terus nanti kalau mau dapetin ilmunya bisa masuk ke open course .its.ac.id, bisa masuk ke National Center of Research Model, ada di Kansel Belajar, Kanal Selatan Kota, ini modal itu bentuknya e-learning. Bukan rahasia dulu dikit ya. Yang 3 e-learning tadi ada tryout buat semua mata pelajaran dari SD kelas 1 sampai kelas 12, semua mata pelajarannya ada. Jadi nanti kalau ibu punya anak, adik, orang segala macam, kalau mau belajar biar kita tryoutnya ada, termasuk ada tryout pelajaran AI buat SD kelas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. AI-nya ada, print semuanya. Jadi ini dibuat supaya bangsa ini bisa pintar lah. Kalau sekolahnya udah ada internet, ini bisa minta hadisnya ada juga, nanti dikopi dalam bentuk hadisnya dicolokin ke komputer di sekolah. Sekolahnya bisa pintar tanpa internet, pakai wifi lokal aja, nyambung ke server lokal, kalau sama internet. Kita nyebutnya internet offline, bingung kan? Internet offline, ini ada, gitu ya. Terus kalau mau hubungi saya, ini ada emailnya, ide sama ide. Cuman kalau mau komunikasi, diskusi, makanya Twitter. Teman-teman Mama Center bikin IG juga ada, YouTube-nya ada, nanti YouTube-nya bisa YouTube di channel Mama Center, ini program videonya akan direkam dan diupload. Karena sudah banyak sekali yang komplain, karena saya tidak komunikasi pakai WhatsApp, jadi saya taruh ini nomor WhatsApp-nya anak saya. Jadi kalau komunikasi sama dia dia masih available, maksudnya pacarnya udah putus beberapa kali. Mungkin karena terlalu cakep kali ya, jadi enggak gitu lah. Oke, gimana ya? Oke, nanti kalau ada apa-apa sambil saya ngobrol, kalau ada yang mau ditanya silahkan tanya ya. Saya akan bagi 2 materinya, satu soal security, satu soal AI. Oke, tapi AI-nya sangat spesifik karena Astra punya solusi buat dokumen. Jadi saya akan kasih lihat bagaimana kita pakai AI dengan dokumen supaya bisa masuk ke database langsung. Kebayang ya? Jadi misalnya pada sederhana KTP itu ada nama, alamat,
dalam bentuk bukan gambarnya, tapi alamatnya ini, gimana caranya, logika berpikirnya, gitu ya. Kalau yang security, saya akan bertindak sebagai orang jahat. Bagaimana tekniknya kita melakukan kejahatan dengan security tadi, kira-kira gitu. Oke, kita mulai dengan kejahatan dulu, biar dunia lebih menarik. Beres, oke. Kita masuk yang jahat dulu ya. Kebetulan akun saya habis tadi, baru dicek. Akun gue masuk dunia bawah tanah, masuk dark web habis tadi kuotanya, jadi saya nggak bisa ngecek. Tapi kira-kira ini cara berpikirnya kira-kira. Kalau Anda masuk di dunia hitam, saya seorang baik ya jelaskan kelihatan orang itu. Kalau kita masuk ke dunia hitam, kita bisa melihat bagaimana data itu dijual belikan. Oke. Cuman kalau kita masuk dunia hitam banget, saya kasih nantilah saya kasih lihat yang benar bangetnya kayak gimana. Di sini sudah jalan Kali Linux. Ini Kali Linux dari di Mas dulu. Ya, besar. Jadi kalau masuk ke sini, nah ini ada menunya. Sorry bentar. Berapa orang di sini yang pernah pakai Kali ini? 1, 2, 3, 4. Ya, yang lain masih ahli surga, yang tadi masih Jadi kita yang biasa masuk ke dunia bawah tanah, hacker segala macam, biasanya pakai software ini buat hacking dan sebagainya. Oke, nah di sini benar-benar baca ya, ini kelihatan ada proses record mata-mata. Ini menunya menu Linux ya. Kalau kita masuk menunya video kan, office, terus nonton video, email apa gitu ya. Menu baik-baik. Jadi menu orang jahat. Pertama mata-mata. Kemudian di sini mulai ada initial access, eksekusi, bikin supaya lebih persistent, supaya sambungan tetap ngotot. Privilege escalation itu terjadi pada saat kita berhasil masuk, terus kita berubah diri kita jadi admin. Udah semua. Jadi kalau menyerang ini ada, ya, saya kasih lihat kita, yang rekor misalnya. Rekor masuk ke sini misalnya, Nmap, ini datanya grafik ya, pas diklik kita masuk ke dunia bawah tanah, masuk ke dunia tulisan kayak gini, mampus tuh, begitu, udah harus baca ini kita proses lama kayak gini semua. Oke. Di dunia hitam kita biasanya nge-webnya pakai ini. Ini webnya. Kelihatannya web biasa ya. Ini kayak web biasa ya. Ini kayak web biasa ya. Coba lihat alamatnya di atas ini. Alamatnya horor ya. Baca nggak? Nggak baca. Gua ambil. Silakan copy. Nyala boleh kayak gitu. Mampus tuh. Alatnya, domainnya belakangnya .com-nya. Itu dunia underground. Di bawah tanah. Dunia ini ada di mana ya buatnya?
ada beneran di internet. Saya barusan maksudnya pakai ini saya pakai Tor. Jadi kalau nanti kalau bisa masuk dunia buatan kayak ini, kita bisa pakai Tor, bisa install. Tor itu free, bisa install. Kebetulan saya installnya di Linux. Jadi kita bisa masuk ke dunia buatan. Dan kalau kita masuk Tor, kalau hati-hati ya masuk sini hati-hati, asli hati-hati banget. Bahaya. Karena mau beli AK-47 bisa, mau pesen gunung Prabowo bisa. Ini saya kasih lihat ini keyword yang dipakai data bank, maksudnya data perbankan Indonesia maksudnya kayak gini. Ini sini bisa mulai diklik nih, mulai diklik. Nanti akan banyak sekali jualan. Kalau kita lihat bawah ada banyak ya. Nah ini nanti kita harus nyari dari sekian banyak mana yang kita butuhin. Nah, kalau kita udah masuk ke dalam ini dark web ya, ini dark web kayak gini. Tapi semua alamatnya bentuknya Tor, gitu ya. Jadi memang nggak ada internet biasa, kita nggak bisa akses pakai internet biasa. Walaupun dia pakai internet, tapi kita masuk ke jaringan lain dalam internet. Dan ini di encrypt, proxy masuk proxy, kita harus hati-hati sebagai proxy ini dioperasikan oleh FBI sama NSA. Jadi kita udah pakai bergaul sama makhluk goib semua sudah. Masuk sana, ya. Pusing ya berarti akibatnya teman-teman saya yang ada di cyberarmy.id di lokasinya ini kalau dilihat bahasa Inggris, ini bahasa Inggris, ternyata bahasa Inggris ya, kita lihat produknya segala macam bahasa Inggris. Nah ini isinya hacker, mereka akhirnya bikin ini dan radar. Cuman kuota gua habis, nol, kuota gua habis, gua bisa ngomongin. Tapi saya ceritain aja lah. Kuota gua habis, tadi barusan gua kirim video belum di respons. Ini gua kayaknya nggak bisa kuota gua mau demo nih, gila gua ada. Ya, tapi gua ceritain aja. Ini di sini ada stealer code, tapi nggak keluar nih karena kuota saya habis. Saya Stealer kira-kira udah tahu begini ini, udah tahu virus Stealer di Windows? Nggak tahu. Jadi ada kategorinya kalau dia tahu virus ya, itu bisa masuk ke dalam Windows. Udah itu kalau dia masuk, dia akan ambil username passwordnya kita buat akun begini dan segala macam. Nah, cukup kita masukin di sini ada di atas ada tulisan enter domain. Misalnya kita tulis domainnya hotel apa yang paling menarik di Bali, nah, tulis di situ kita bisa dapetin username password orang-orang yang bocor. Bocornya kenapa? Karena orang hotel tadi pakai Windows-nya memasukkan virusnya lepasin username passwordnya kita. Jadi bocor. Itu jangan khawatir, banyak banget yang jebol ya dari mobil ini. Asli. Yang parahnya kalau kita setorannya cukup gede karena cyberarmy, dia bisa kasih tahu sudah password benernya. Tapi biasanya kalau kita bayar kecil kayak orang kan kaum fakir ya. Jadi dia cuma kasih tahu username bintang-bintang, passwordnya bintang-bintang, tapi itu juga kondisinya. Itu di email. Oke, sebelahnya di sini ada government monitoring, sebelahnya ada lagi company. Ini bridge, data bridge atau data bocor ya. Ada government, ada company, dan terakhir di sini ada ransomware. Oke, ini saya boleh cerita dulu ya. Nanti yang ransomware saya kasih lihat upload benarnya ransomware seperti apa. Yang data bridge tadi, ini kalau boleh jujur terus terang, ini database jebol. Oke, yang jebol ini database-nya levelnya database-nya punya Pertamina,
database Telkomsel lah, Bourbon gitu. Dan itu dijual di dakwah tadi yang dokumen itu dijual di sana, gitu ya. Kita hari ini kalau kemarin saya lihat rata-rata kira-kira tingkat bonus hampir setiap 2 hari sekali betul. Tapi pada 2 hari sekali. Ya ini nggak pernah masuk media. Jadi ini Jawa Barat sih di sini. Enak sebenarnya. Kan kayak gue membina lembaga lain ya, kalau boleh ya udah, jadi tiap 2 hari sekali tutup. Apa yang terjadi dengan jebol-jebol tadi? Gak hanya dibeli sama orang, udah itu orang bisa eksploitasi dari data tadi. Contoh, korbannya kebetulan ada tetangga saya, nggak jauh, dia supir. Suatu hari rumahnya digedor sama debt collector, ngomongnya cuma dia doang, udah gedor ya, lu punya duit, bayar. Nah, ada orang duit, kalau dari tinggal harus bayar. Simpel, itu datanya jebol dipakai buat dulu. Dan ini seperti itu banyak, atau yang itu banyak banget. Jadi orang datanya jebol, lepas, dipakai buat duit. Oke, dan jangan khawatir, data di hotel Anda itu sebetulnya ada di surga. Karena datanya bagus banget. Saya waktu itu nggak ke hotel, asli gue nggak ke hotel. Gue boleh cerita, ini cerita, gue mau cerita nggak boleh? Boleh Pak? Boleh. Ini bukan di hotel ya, ini kejadian bukan di hotel. Ini kejadiannya di launch airport Medan. Jadi saya di launch airport Medan. Biasa kalau orang parkir bandwidth saya kalau kelos cari internet kan, ini kebetulan ada komputer ada internetnya, betul lah ya komputer itu. Pas duduk mulai ngobrol internet kan gue buka file explorer, nah ada USB, gue lihat ada USB di bawah, gue masuk ke USB-nya, nah gue alhamdulillah ada file Excel. Biasa aja kali ya, ada file Excel, dibuka dong file Excel, isinya apa? Isinya daftar, isinya nama, kartu kredit, expired, orang yang datang ke bank. Bagus ya. Itu doa seorang hacker biasanya kayak gitu. Alhamdulillah. Di Medan, di Laos. Ya gimana ya kalau kita seabai kayak gitu saya tidak apa USB di situ. Untung yang lihatnya orang, ya diselamatkan. Jadi ini data buat data bocornya saya awal itu asik kalau itu. Dan ini di tahun Inggris nggak boleh tahu kira-kira itu. Ransomware kira-kira hampir 11 kali kena ransomware. Yang gede kemarin kan ada bank 3 digit ya, bukan BCA, bank yang 3 digit. Yang paling parah pusat data nasional jebol karena ransomware. Oke, sekarang saya kasih lihat ransomware dulu ya. Ini yang dikerjain sama anak-anak cyber ini ya, ANI. Kita bisa masuk ke rank simulator. Ini buat simulator. Tapi simulator. Jadi ini bukan sebenarnya beneran, tapi bentuknya kayak sebenarnya. Bukan sebenarnya kayak dia dasarnya kayak sebenarnya. Ini biasanya dipakai buat ngetes apakah pegawai di satu perusahaan atau di satu institusi comply. Apa comply definisinya namanya? Patuh pada aturan. Jadi caranya dia memberikan sumber, udah itu sebenarnya masuk ke komputer HP ini bisa. Kalau ini
berbahaya gitu kan. Gue kayaknya di iklan ya, maksud gue nggak iklan sih. Sekarang gue kasih lihat efeknya dari ransomware tadi. Kita akan masuk ke ini, oke, ya, bukan. Oh ini dari ini sekalian pas melihat aja. Ini data radar ya tadi, data radar. Ini contohnya data radar. Oke, ini kan kelihatan mirip sama tadi ya. Lapor eksekutif 114 juta pengguna Google bocor. Tidak ada. Dan dia punya password bisa baru terus 14 juta orang. Larang tidak ada. Dijual di underground Google. Dan buat dia, kalau kita melihat pemerintah kita dari komunikasi, misalnya sama lembaga apa, itu kan emailnya pada Google semua ya. Ya. Gue gak akan nyebutin, soalnya gue merekam juga, gue upload di YouTube, lo dari sini orang mau. Nah sekarang kita masuk ke data radar. Ini saya kasih lihat si cara kerjanya si ransomware. Jadi ransomware tadi pakai ransomware misalnya, kalau kita bahas sebetulnya si hacker punya dashboard bisa melihat si ransomware yang dilepas mendarat di mana. Bentuknya ya kalau hacker cukup rajin bentuknya bisa kayak kotak seperti ini. Ini kebetulan yang bikin anak-anak ransomware bentuknya jadi kayak gini. Dia cukup rajin berpikir. Oke, apa yang terjadi di sini? Oke, lagi. Oke, kita bisa lihat sampai hostnya apa, sistem operasinya apa. Minta maaf, sistem operasinya Windows rata-rata. Nah, di sini ada kondisi dari si komputernya. Tadi ada kondisi encrypt, berarti pas sudah encrypt. Dan satu kondisi yang ada aneh. Ini jarang orang tahu. Jadi sebagian besar orang tahunya kalau ada ransomware masuk, file di encrypt. Kenyataan hidupnya tidak seindah itu. Jadi selain di encrypt, filenya di-upload ke hacker. Jadi sebetulnya kalau sampai ransomware masuk, bukan cuma file di encrypt, data itu diambil sama hacker dan itu dijual di dark web. Lama ada. Jadi kalaupun kita bayar ransomnya berapa bitcoin segala macam, udah percuma. Makanya waktu kemarin pusat data nasional jebol, waktu ada bank 3 digit jebol, bayar itu percuma. Oh datanya nggak lama. Terus ya, maksudnya kalau data diambil terus dia akan kalau kita minta key-nya bisa di-decrypt. Jadi ciri khasnya nanti ini waktu belum di-encrypt kira-kira kayak gini bentuknya. Ini masih file XLS, ada PPTX. Nanti dia akan encrypt. Kalau ini kebetulan yang bikin simulator, jadi nanti belakangnya simulator. Tapi nanti kalau ransomware lain terserah aja belakangnya. Nah, jadi masalah dengan ransomware ini adalah si ransomware sendiri, si trojannya tadi itu di-encrypt. Konsekuensinya di-encrypt, antivirus punya kesulitan buat deteksi si virusnya tadi, di trojannya. Karena trojan di-encrypt. Sama halnya kalau kita mau monitoring traffic dan trafficnya itu HTTPS. HTTPS itu di-encrypt. S-nya kan secure. HTTPS secure di-encrypt. Kita memonitoring nggak bisa karena di encrypt. Jadi encrypt itu jadi masalah. Encrypt itu bagus karena hacker nggak bisa lihat apa yang dikirim. Tapi kalau hackernya pakai encrypsi juga, kita yang monitoring jaringan nggak bisa lihat hackernya juga. Nah ini jadi seru banget karena kalau sampai ransomware masuk data encrypt, kita harus ambil dari backup. Yang jadi masalah, bagaimana kita tahu bahwa backup masih bersih? Gak ada emosinya, mati. Gue tidak tahu.
di akhir ada solusi backup nggak? Gue nanya adik nih, kalian mendadak. Adik sekali mas lagi. Sorry, gue nggak nanya. Salah nggak soalnya solusinya bukan cuma ini ya, jadi harus backupnya harus bisa deteksi bahwa narasumber enggak. Nah ini jadi masalah untuk deteksi bahwa itu backupan kita narasumber pakai atau enggak harus pakai AI. Kalau pakai antivirus biasa bisa deteksi. Soalnya cara kerja antivirus ini kira-kira kan dia punya apa database virus ya. Database virus itu isinya gini. Kalau ada bit 011110 apa itu virus apa? Bit ini ABCDE itu virus apa? Bit apa virus apa? Kalau di encrypt itu ngerandom semuanya, jadi nggak bisa kita pakai update. Itu masalahnya dengan ransomware karena dia di encrypt, makanya pusing ada virus normal. Makanya kita harus ngembangin yang pakai AI buat kayak gitu. Jadi harus punya backup yang ada yang kalau nggak bisa deteksi besar. Oke, berbayar ya. Nah ini yang ransomware nih, horror. Ini contohnya nih bukan di anak-anak apa terani tesnya di Indonesia ini contohnya. Dan kalau kita kayak ini kita bisa masuk ini kita bisa lihat filenya apa misalnya. Sorry, ini file dari komputer korban yang kena ransomware. Kita sebagai hacker bisa ngambil file itu sama. Bisa. Makanya tadi yang firewall itu memang perlu ada di semua komputer karena banyak orang-orang itu jorok suka masuk ke situs yang enggak. Contoh saya kasih aja situs yang enggak ya. Contoh ini saya kasih contoh lah situs brengsek. Ini saya klik ya. Masuk situs yang enggak ke Pirate Bay kan itu udah Pirate Bay gitu kan. Pirate Bay Ninja Proxy Play gitu. Kita verify masuk tuh masuk Pirate Bay. Tapi nggak keluar ini dua pop-upnya, keluaran pop-upnya, keluar ini dari itu, terus kemudian itu ada pop-up. Pop-up itu adalah bisa masuk di project. Berarti saya juga kali masuk Pirate Bay dan project enggak baik, karena saya nyari misalnya gitu. Nah di sini kalau kita masuk sini, nah di sini ada bagus sekali ada surga dunia di sini ada lalu ada rumah apa ada semua lengkap. Ini film itu juga berbagai posisi atas bawah kiri kanan ada semua ada saya lalu ada itu masuk ke sini semua kayak gini itu kalau ada anak-anak yang bisa masuk kayak gituan ya udah kalau lengkap project-projectnya masuk ke komputernya dia bisa keluar segala macam. Jadi sebenarnya sederhana. Kalau kita mau kena serangan, kita bersih, jangan pernah masuk ke situs-situs neraka seperti itu. Kalau orang nggak tahu, karena orang pakai itu semua saja. Terus ya, oke, sekarang saya bikin aja. Ini gue udah berapa menit nih? Kalau udah setengah aja masih tahu, udah setengah dulu, belum? Oke. Udah gue masuk ini dulu, habis ini gue masuk yang AI soalnya. Nah, satu lagi adalah tahu dong WA yang .apk tahu semua ya? Ini banyak lah orang ngobrolin. Oh ini WhatsApp biasa. Pokoknya tahu yang .apk. Nah itu makhluknya apa? Kita bisa masuk ke GitHub kan? Kalau mau kamu GitHub. Ya. Oke. Ini search-nya itu adalah rat. Rat itu bukan tikus ya. Tapi rat itu salah. Udah masuk ke ini ada 280.000 result. Ini kelihatan remote administration tool. Ada Android rat. Rat adalah remote access trojan sebetulnya. Jadi trojan, tapi kita bisa remote dari jauh, artinya kita nanam trojan di komputer sebelah sana atau HP sebelah sana dan bisa kita remote dari jauh.
konsekuensinya si HP tadi bisa kita masukin dan kita ambil informasinya. Berarti di sini ada 280.000 rek. Source-nya terbuka, artinya apa? Semua orang bisa bikin reknya masing-masing dan dia bisa bikin .apk-nya tadi dan sebagai WhatsApp, dan handphonenya orang yang pakai rek tadi bisa kita ambil alih dan bisa coba-coba makhluknya. Oke, kalau kita pakai Kali Linux ini, oke, kali password. Oke, saya akan masuk ke terminal, berdiri dulu. View, bunyi, program tunggu ya. Saya jadi supervisor dulu, duduk, alih lagi. Nah, di sini software yang saya pakai namanya NSF Venom. Ini bisa software. Ini contoh yang pernah saya bikin kemarin. Ini lagi masih kuliah. Ini saya lagi bikin software buat bikin backdoor di Linux. Saya bisa ubah ini yang beritanya ini kan Linux X86 Apple Portal. Saya kalau ganti Android, dia akan bikin red buat handphone. Nanti ini kan Elf. Ini payloadnya Elf. Kalau saya ganti payloadnya APK, dia jadinya APK bisa jalan di Android. Dan ini saya bisa sebar. Jadi cara kita kerja itu ini. Ini nggak boleh kita kayak gini. Jadi cara kerjanya, udah pernah pada bikin ini enggak sih? Orang habis juga semua. Udah sakit. Dia tuh udah masuk belakang di sini. Pernah bikin gue maksudnya. Jadi cara kerjanya gini, ini perintahnya ya, tapi kira-kira cara kerjanya gini. Saya ambil APK yang bagus dan bersih. Misalnya, ini bohongan ya. Misalnya APK-nya punya Astra, bisa. Atau kalau Astra mungkin nggak tahu yang banyak pakai perbankan. Misalnya APK-nya punya bank apa gitu. Ambil APK buat mobile